Bekasi merupakan salah satu kota metropolitan yang berada di Jawa Barat dan bersebelahan dengan Jakarta. Mengingat posisinya yang dekat dengan Jakarta, ia pun didapuk menjadi satelit bagi kota Jakarta. Ia merupakan rumah bagi 2,6 juta penduduk yang terus hidup dan bergerak di kota Bekasi. Ia pun terus berevolusi hingga kini menjadi pusat urban dan juga pusat industri. Lalu apa saja yang dilalui Bekasi hingga ia sampai ke titik ini? Apa saja yang dialami Bekasi dan cerita-cerita unik dari Bekasi hingga ia dikenal sebagai kota yang tidak kenal lelah dan terus bergerak. Asal-usul nama Bekasi memang bervariasi dari tiap versi yang ada. Namun dalam semua versi tersebut terdapat satu kemiripan yang bisa ditarik, yaitu asal-usul nama Bekasi bisa dilacak hingga ke masa kerajaan Tarumanegara. Menurut Purbacaraka, seorang profesor ahli bahasa Sanskerta dan juga bahasa Jawa kuno, Bekasi dulunya diberi nama Candrabaga, yang kebetulan juga nama sebuah sungai yang memiliki peran penting bagi kerajaan Tarumanegara. Seiring dengan perjalanannya, nama Candrabaga sendiri diganti menjadi Bagasasi, yang memiliki arti bagian dari bulan. Namun dalam pelafalannya, pada saat itu masyarakat menyebutnya sebagai Bagasi. Dan meskipun nama Bagasi ini mengalami beberapa perubahan dalam penulisan bahasa Belanda dan juga bahasa Jepangnya, namun nama tersebut tetap dipertahankan hingga kini. Beberapa literatur juga menyebutkan bahwa Bekasi memiliki peranan yang penting pada masa kerajaan Tarumanegara. Pada masa tersebut, Bekasi merupakan bagian dari Dayeuh Sunda Sembawa, yaitu ibu kota kerajaan Tarumanegara. Bersamaan dengan Karawang juga, pada masa itu Bekasi menjadi lumbung padi bagi masyarakat Tarumanegara. Fungsi kota Bekasi sebagai pusat agraris pun terus bertahan dari masa ke masa, mulai dari kerajaan Tarumanegara, kerajaan Galuh, Pajajaran, hingga masa kolonial. Di era penjajahan Belanda, Bekasi menjadi bagian dari Regenschap atau Kabupaten Mr. Cornelis yang sekarang dikenal sebagai Jatinegara. Bekasi berperan untuk menghubungkan daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti Karawang dengan Jakarta. Maka dari itu, Bekasi diberikan infrastruktur mumpuni dari Belanda seperti jalur ruas kereta api Batavia Bekasi yang dibangun oleh BOS atau Perusahaan Kereta Api Batavia Timur. Pada masa kolonial, Bekasi dikenal sebagai daerah dengan tanah yang subur sehingga banyak tuan rumah bermukim di sana dan menjadikan warga sekitar sebagai buruh tani. Dengan luas persawahan sekitar 65.000 hektar, wajar jika Bekasi dianggap sebagai lahan agraris yang menjanjikan. Pada periode 1945 sampai 1949, Bekasi menjadi daerah yang penting untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang pada saat itu Jakarta sudah dikuasai oleh tentara sekutu. Salah satu tokoh yang kelak akan menjadi ikon dari kota Bekasi adalah Kiai Haji Nur Ali. Pada masa itu, Kiai Haji Nur Ali didapuk menjadi Ketua Umum Markas Pusat Hizbullah Sabilillah Cabang Jakarta Raya. Kelak pada tahun 1950, lebih tepatnya 15 Agustus 1950, Kiai Haji Nur Ali akan menjadi salah satu tokoh yang penting bagi Panitia Amanat Rakyat Bekasi yang saat itu menggelarkan Rakpat Akbar atau gerakan unjuk rasa yang dihadiri 40.000 orang. Pada masa itu, rakyat Bekasi menolak berdirinya negara Pasundan dan juga Republik Indonesia Serikat. Hingga akhirnya mereka pun juga menuntut agar Bekasi dijadikan kabupatennya tersendiri. Hingga akhirnya pada saat itu Perdana Menteri Muhammad Hatta meresmikan Bekasi menjadi kabupaten sendirinya. Hingga akhirnya Kiai Haji Nur Ali pun diabadikan menjadi salah satu nama jalan penting di daerah Bekasi. 90 tentara Angkatan Laut Jepang dieksekusi dan dibunuh di tepi Kali Bekasi. Dikisahkan pada saat itu 90 tentara Angkatan Laut Jepang hendak dipulangkan ke Jepang melalui lapangan udara Kalijati yang terletak di Subang. Ketika kereta yang mengangkut mereka tiba di stasiun Bekasi, saat itu wakil komando dari TKR menyuruh masinis untuk mengarahkan mereka ke sebuah jalur yang buntu dan berada tepat di tepi Kali Bekasi. 90 tentara tersebut pun akhirnya diinterogasi, dan ketika tiba-tiba terdengar suara tembakan dari salah satu gerbong kereta, satu persatu tentara Jepang tersebut digerek dan ditarik keluar menuju tepi Bekasi, di mana mereka akan disembelih dan dibuang mayatnya ke tepi Bekasi tersebut. Banyak masyarakat
bertestimoni pada masa itu saking banyaknya mayat yang dibuang, warna air dari Kali Bekasi menjadi merah darah. Insiden tersebut membuat Laksamana Maeda marah dan akhirnya menyuruh Bung Karno untuk mengatur kembali masyarakat Bekasi agar menuruti perintah dan juga maklumat dari pemerintahan pusat NKRI. Kejadian menyedihkan tersebut pun diabadikan dalam sebuah monumen, yaitu Monumen Kali Bekasi. Kini Bekasi telah tumbuh menjadi sebuah kota satelit bagi DKI Jakarta. Ia merupakan bagian dari Jabodetabek dan juga berperan sebagai pusat industri dan juga pusat ekonomi bagi Provinsi Jawa Barat. Kemanakah Bekasi akan berkembang dan berlabuh, memang tidak ada yang tahu. Tapi sebagai seseorang yang lahir dan hidup di Bekasi, saya pribadi berharap bahwa Bekasi akan terus mengayomi dan menghidupi 2,6 juta penduduknya. Saya harap melalui video ini, teman-teman semua bisa lebih mengenal dan harapannya jatuh cinta terhadap tanah kelahiran saya. Saya Raditya, terima kasih atas waktunya, terima kasih, dan makan.